Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Rifatul Khairiyah dengan NIM belakang 02, Citra Dewi Bertansari dengan NIM 60, Anike Rasida Inaya dengan NIM 64, Fatoni Ahmad Ridho dengan NIM 94, dan yang terakhir Muhammad Rizky Firmansyah dengan NIM 120. Kami akan mempresentasikan mengenai bentuk peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah kerangka peraturan perundang-undangan. Kerangka peraturan perundang-undangan adalah sebuah sistematika atau urutan dalam penulisan susunan sebuah peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kerangka peraturan perundang-undangan terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan jika diperlukan, dan yang terakhir lampiran, juga jika diperlukan. Untuk selanjutnya ada ketentuan penulisan judul dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama, judul undang-undang memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama undang-undang. Yang kedua, nama undang-undang dibuat secara singkat dan mencerminkan isi undang-undang. Yang ketiga, judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan dengan margin tanpa diakhiri tanda baca. Yang keempat, pada judul undang-undang perubahan ditambahkan frase perubahan atas depan nama undang-undang yang diubah. Yang kelima, jika undang-undang telah diubah lebih dari satu kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. Yang keenam, jika undang-undang yang diubah mempunyai nama singkat, undang-undang perubahan tersebut dapat menggunakan nama singkat undang-undang yang diubah. Yang ketujuh, pada judul undang-undang pencabutan disisipkan kata pencabutan di depan nama undang-undang yang dicabut. Yang kedelapan, pada judul peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan menjadi undang-undang ditambahkan kata penetapan di depan nama peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan dan diakhiri dengan frase menjadi undang-undang. Yang kesembilan, pada judul peraturan perundang-undangan pengesahan perjanjian atau persetujuan internasional ditambahkan kata pengesahan di depan nama perjanjian atau persetujuan internasional yang akan disahkan. Yang ke-10, jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang ke-11, jika dalam perjanjian atau persetujuan internasional bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai teks resmi, nama perjanjian atau persetujuan ditulis dalam bahasa Inggris dengan huruf cetak miring. Selanjutnya, untuk contoh penulisan judul dalam peraturan perundang-undangan bisa dilihat dalam tayangan ini. Lalu selanjutnya pembukaan undang-undang. Untuk pembukaan undang-undang itu terdiri atas frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan, konsideran, dasar hukum, dan diktum. Lalu batang tubuh undang-undang yang terdiri atas ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Lalu yang kedua ada konsideran. Konsideran adalah uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Khusus pada undang-undang dan peraturan daerah, konsideran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditetapkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Untuk ketentuan konsideran itu ada 6. Yang pertama, konsideran diawali dengan kata menimbang. Yang kedua, konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan undang-undang. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran pada konsideran undang-undang yang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis
yang menjadi latar belakang pembuatannya. Yang keempat, jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Yang kelima, tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Lalu yang keenam, jika konsideran memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butiran pertimbangan terakhir biasanya berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf D perlu membentuk undang-undang tentang. Dan yang ketiga, ada dasar hukum. Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subjek hukum bagi orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Dalam pembuatan sebuah peraturan, maka dibuatlah istilah sebelum masuk kepada isi atau konten. Di dalamnya ada disebut memperhatikan, menimbang, mengingat, memutuskan, dan menetapkan, di mana menimbang itu menunjuk kepada latar belakang dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut, dan mengingat adalah apa yang menjadi dasar hukum dari peraturan atau perundang-undangan tersebut dibuat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam lampirannya disebutkan bahwa utamanya dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum juga memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Lalu, peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. Selanjutnya adalah bahasa hukum. Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengejaannya. Namun, kita sepakat bahwa bahasa perundang-undangan sesungguhnya mempunyai corak atau gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan, dan keserasian. Bunyi peraturan tiada lain adalah bahasa yang diterapkan untuk kewajiban, perintah, larangan, suruhan, arahan, pedoman, dan pilihan-pilihan untuk keteraturan dan ketertiban masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan susunan-susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma. Bahasa yang ada dalam peraturan tersebut harus mudah dilaksanakan atau dapat ditegakkan. Untuk asas pembentukan peraturan yang baik, itu berisi 7, yaitu yang pertama kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, lalu dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan yang terakhir ada keterbukaan. Lalu selanjutnya ada naskah akademik. Naskah akademik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dan dalam suatu rancangan undang-undang, seperti rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Merujuk pada definisi dari naskah akademik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka hanya disebutkan beberapa peraturan saja yang wajib dimiliki naskah akademik, yaitu suatu rancangan undang-undang,
dan rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembukaan peraturan perundang-undangan juga hanya menyebutkan bahwa naskah akademik diperlukan untuk penyusunan rancangan undang-undang, rancangan undang-undang perda provinsi, dan juga rancangan perda kabupaten atau kota. Dalam konteks rancangan undang-undang, kewajiban adanya naskah akademik juga ditegaskan ulang melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang tata cara dan prosedur pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik untuk rancangan peraturan pemerintah ataupun rancangan peraturan lainnya tidak bersifat wajib, namun pemerintah dalam penyusunan RPP sangat menekankan pentingnya naskah akademik dalam penyusunan RPP. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.